Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di program Gema Firman dalam angka bermakna. Saudaraku, kita sudah ada pada angka 8. Kita akan mendengarkan kelanjutan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Kami butuh tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami akan nikmati saat ini akan benar-benar membawa berkat dan pembaruan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk kepada ayat pertama di 8 yang pertama. Matius pasal 8 ayat yang ke-8. Saudara dengarkan ayat ini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Itulah yang ada di Matius pasal 8 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, mari kita telusuri peristiwa atau kisah ini yang tercatat dalam Matius 8 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saudara dengarkan, mulai ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, ini ayat 8 yang menjadi tema perenungan kita. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ketika perwira ini menyampaikan permohonan, perwira ini juga menyampaikan keterangan lebih lanjut dari permohonannya, alasannya. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Ayat ke-10, saudara-saudara. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudara, ini adalah salah satu kisah yang banyak nilai rohaninya. Mari kita lihat beberapa bagian dari nilai rohani yang terkandung dari cerita Tuhan Yesus bersama dengan si perwira ini. Pertama, siapakah perwira ini? Dia bukan orang Israel. Dia adalah perwira Italia. Dia bukan orang Israel. Tetapi dia memiliki iman yang tidak dimiliki oleh semua orang Israel. Saudara-saudara,
Unsur terpenting dalam hidup kekristenan adalah iman. Iman adalah kunci penting dalam hidup kekristenan. Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jangan undur dari iman. Saudara-saudara, ada beberapa penyebab orang undur dari iman. Dengarkan kalimat firman ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan uang yang salah di sini, tetapi motivasi mencari uang itu yang salah. Kita yang atur uang, bukan uang yang atur kita. Banyak orang melakukan apa saja demi uang, melakukan berbagai cara, bahkan menghalalkan semua cara untuk uang. Pelihara iman kita, bukan uang kita. Kedua, 2 Timotius pasal 2 ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti kanker di antara mereka, termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebahagian orang. Kita akan undur dari iman jika kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan menerima atau menciptakan ajaran-ajaran sendiri di luar paham yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Kita tidak bisa bergantung kepada pemahaman orang lain, sepintar apapun dia. Tetapi ketergantungan iman kita ada pada asas kebenaran yang sesungguhnya. Itulah pengetahuan firman Allah yang tercatat dalam kitab kudus ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana supaya kita tidak undur dari iman? Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak akan pernah undur dari iman, karena kita akan terus dan siap sedia menerima, mendengar kebenaran firman. Yang berikut, Yakobus pasal 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita harus punya prinsip, yaitu pendirian yang kokoh. Pertahankan, pertetapkan setiap kebenaran firman yang sesuai dengan kitab kudus ini. Yang ketiga, Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudaraku, berdoa dan saling mendoakan. Berdoa dan saling mendoakan. Kita perlu penopang, kita perlu motivasi, dan itu adalah doa. Saya mendoakan saudara, saudara mendoakan saya, dan kita saling mendoakan, ya, agar kita terpelihara
dalam keimanan kita yang sesungguhnya. Pelajaran yang berikut. Perwira ini sangat paham tentang struktur kepemimpinan dalam pendelegasian tugas dan tanggung jawab. Dia tahu bahwa dia punya bawahan yang ketika diberi tanggung jawab pasti dilaksanakan oleh bawahannya. Dan di saat yang sama dia sadari bahwa dia punya atasan. Ketika ia diberi tugas oleh atasannya, pasti dia akan pergi dan mengerjakan tugas itu dengan baik. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara-saudara, penggalan dari peristiwa ini selanjutnya adalah perwira ini adalah seorang tuan yang sangat bertanggung jawab dengan hambanya. Perwira ini adalah seorang tuan yang sangat bertanggung jawab dengan hambanya. Itu dibuktikan ia datang berusaha menjumpai Yesus untuk mohon kesembuhan bagi hambanya yang sakit itu. Saudara-saudara, kepada para tuan-tuan di dunia ini, kepada bapak ibu yang mempekerjakan orang-orang di rumah Anda, di ladang, di perusahaan, atau di usaha apa saja yang melibatkan jasa orang lain, ingatlah olehmu, penuhi hak hidup mereka. Saya mau tekankan sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para tuan di dunia ini yang mempekerjakan orang-orang, entah itu di rumah, di ladang, di perusahaan, atau di usaha apa saja yang melibatkan jasa orang lain, ingatlah dan penuhilah hak hidup mereka. Kepada kita hamba-hamba, para tenaga kerja, pegawai, pemberi jasa dengan berbagai jenis pekerjaan, kita harus taat dan tunduk kepada aturan kerja dan menghormati tuan yang mempekerjakan kita. Jangan lupa itu. Efesus pasal 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Kamu tahu, ayat yang ke-8, bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Ayat 9, dengarkan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Kunci suksesnya usaha, saudara-saudara, adalah bagaimana kita memperlakukan para tenaga kerja kita dengan baik dan benar. Ayat tadi katakan, jauhi ancaman. Jauhkan ancaman. Jangan mengancam untuk menonjolkan seseorang hanya karena kesalahan kecil. Jangan mengancam untuk turunkan posisi seorang tanpa alasan yang tepat.
bahkan mengancam untuk mem-PHK seseorang hanya karena persaingan yang tidak sehat. Saudara-saudara, kalau seorang bekerja di bawah ancaman, maka ia akan bekerja dalam bayang-bayang ketakutan. Kemudian kepada kita, sebagai tenaga kerja, jenis pekerjaan apa saja, marilah kita bertanggung jawab atas setiap pekerjaan kita. Bersainglah dalam persaingan yang sehat. Tunjukkan prestasi kerjamu tanpa merusak pekerjaan orang lain. Harapanmu untuk dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi tidak perlu memprovokator pimpinan dan menjatuhkan orang lain. Semoga saudara pahami kata-kata ini. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Pelajaran yang berikut. Perwira ini sangat meyakini kemahakuasaan Yesus. Artinya, tanpa kehadiran Yesus, kuasanya sama ketika Yesus ada di rumahnya. Kuasanya tidak berubah oleh jarak. Kuasanya tidak berubah oleh ketidakhadiran. Dia sangat yakin bahwa Yesus pun tidak perlu ke rumahnya. Di tempat yang jauh, Yesus boleh katakan sesuatu dan menghasilkan sesuatu bagi hambanya, yaitu kuasa kesembuhan. Keyakinan dan kepercayaan yang sangat dalam serta sifat kerendahan hati dari perwira ini sangat membuat Yesus keheranan. Dan itu adalah iman yang besar dan hidup di mata Yesus. Saudara-saudara, kita ke 8 berikutnya. Sakaria pasal 8 ayat 8. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Perhatikan kembali ayat ini. Sakaria 8 ayat 8. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, maka mereka akan menjadi umatku, kata Tuhan, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Israel ada dalam pembuangan, ada dalam tawanan bangsa asing. Penyebabnya adalah karena mereka telah melupakan Tuhan. 70 tahun pengasingan itu akan berakhir. Dengarkan Sakaria pasal 1 dan 2. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Barekia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Jangan kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk, dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikian firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan dan beritahukan kepada hamba-hambaku dan para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu?
Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Saudara-saudara, pengalaman orang Israel dalam keterpurukan mereka, di dalam pemberontakan mereka, yang pada akhirnya mereka harus diasingkan, mereka harus hidup di bawah penjajahan. Pengalaman bangsa Israel bisa juga menjadi pengalaman hidup kita. Seberapa dalam kita jatuh, seberapa jauh kita tersesat, Tuhan tetap memanggil kita kembali, berbalik, datang ulang, datang memperbaharui kehidupanmu kepadaku. Dia tetap memanggil kita untuk berbalik dan kembali kepadaku, kata Tuhan. 70 tahun penawanan itu, umat Tuhan akan dikembalikan di Yerusalem dan Yehuda. Tuhan akan memberikan kepada umatnya ketika itu new normal. Normal yang baru. 70 tahun mereka hidup tidak normal. Di bawah tekanan, di bawah jajahan, di bawah penindasan. Dan itu dikarenakan mereka sudah melupakan Tuhan. Namun pada akhirnya mereka sadar dan mereka kembali mau bertobat. Saudara-saudara, kalau saja pandemi ini sebagai alat pengingat Tuhan atas kita manusia, mari kita kembali mengakui kelemahan kita, mengakui segala kehilapan kita dan seluruh dosa-dosa kita. Kita perlu dan harus bertobat, kembalikan kedaulatan Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. 8 berikutnya. Lukas pasal 8 ayat yang ke-8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-8. Saudara dengarkan ayat ini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya ulangi lagi kalimat ayat ini. Lukas pasal 8 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Saudara-saudara, bertumbuhnya benih yang ditabur tergantung dari tanah yang sudah disiapkan. Dan tanah itulah hati kita. Dan dari hati itulah terpantul dan nampak karakter kebiasaan dari kelakuan kita. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka di dalam kesalahan kita, Ia menegur kita. Dalam berbagai pelanggaran, Dia menghajar kita. Kepahitan, kesusahan, bencana, bahkan malapetaka, pembuangan, pengasingan, yang kesemuanya itu adalah penderitaan. Bisa saja itu adalah cara Tuhan menghajar kita. Saudara-saudara, tanah hati kita adalah penentu bertumbuhnya benih firman kebenaran itu. Bagaimana caranya? Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia, dan ia akan bersama dengan aku. Dengar suara Tuhan dan buka, kita relakan hati kita,
Kita buka hati hidup kita. Relakan, bahkan persilakan Yesus masuk dalam hati hidup kita untuk mengubah kembali tatanan hidup itu lewat kuasa Roh-Nya yang kudus. Dengar Tuhan, buka hati, relakan, persilakan Yesus masuk dalam hati hidup kita untuk mengubah kembali tatanan hidup kita lewat kuasa Roh Kudus. Kita akan masuk pada fase new normal secara rohani. Hidup baru dalam Yesus dan tetap mengikuti protokol kesehatan rohani. Saudara-saudara sudah tahu apa itu protokol kesehatan rohani? Dengarkan. Dengar dan ikuti protokol kesehatan rohani yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara yang ditulis oleh firman Tuhan. Yang ada di dalam firman Tuhan. Efesus pasal 6 mulai ayat 13 sampai 17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, kebenaran, keadilan, kerelaan itu adalah hand sanitizer. Perisai iman itu adalah jarak. Dalam hubungan sosial kita, kita harus menjaga jarak. Tetapi hubungan kita dengan Yesus harus semakin dekat. Pedang roh yaitu firman itu adalah masker atau face shield. Ya, pelindung wajah. Jika kita tidak mengindahkan protokol kesehatan ini, maka kita akan diserang oleh corona. Corona diejak dari huruf K, O, R, O, N, A. Corona. Yang artinya keropos rohani kita. Saudara-saudara, ikuti protokol kesehatan rohani. Kita akan tetap sehat dan kuat di dalam iman. Dan karena Tuhan sangat mencintai kita, Dia sudah memulihkan kita oleh pertobatan kita. Hidup sekarang dalam new normal. Hidup baru. Dan Tuhan memberikan kita juga APD. Alat pelindung diri. APD. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. P, pencipta alam semesta, pemilik semua napas hidup, penolong dan penyelamat. D, dosa-dosamu ku ampuni, dan doa-doamu aku dengar, dan damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu sekalian. Luar biasa pemberian Tuhan bagi kita. Dan Yesus juga berpesan pada kita APD. Aku pasti datang. Aku pasti datang. Untuk apa Yesus datang? Oh, untuk menjemput dan membawa kita ke New Yerusalem. Yerusalem yang baru. Itulah kota idaman yang sedang dinanti-nantikan oleh umat-umat Tuhan sampai sekarang ini. Kiranya APD yang Yesus janjikan akan benar-benar segera terrealisasi dalam hidup kita. Ia segera datang.
Aku pasti datang. Pegang janji Tuhan, tetap kuat di dalam iman sampai Ia datang. Doa kita di kesempatan yang berbahagia ini. Amin.